Kita bahas adalah tentang kekuatan asam dan derajat keasaman atau pH larutan asam. Oke, langsung saja kita mulai. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu kekuatan asam. Kekuatan asam dipengaruhi oleh banyaknya ion-ion H+ yang dihasilkan oleh senyawa dalam larutannya. Jadi, berdasarkan banyaknya ion-ion H+ yang dihasilkan tersebut, maka larutan asam dikelompokkan menjadi dua, yaitu asam kuat dan asam lemah. Apa-apa saja perbedaan dari kedua asam ini? Yang pertama adalah larutan asam kuat adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan kuat, atau disebut juga dengan larutan elektrolit kuat. Sedangkan asam lemah juga dapat menghantarkan arus listrik tetapi tidak kuat, atau disebut juga larutan elektrolit lemah. Kenapa asam kuat menghantarkan arus listrik dengan kuat? Nah, ternyata dalam air atau dalam larutannya, hampir seluruh asam kuat terurai menjadi ion-ionnya, sehingga dianggap bahwa asam kuat terionisasi sempurna. Contoh, asam klorida atau HCl. Ketika HCl dilarutkan ke dalam air, maka semuanya akan terionisasi menjadi ion H+ dan ion Cl-. Kemudian, bagaimana dengan asam lemah? Asam lemah hanya dapat menghantarkan arus listrik dengan lemah karena jumlah ionnya sedikit. Kenapa sedikit? Karena asam lemah apabila dilarutkan ke dalam air hanya akan terionisasi sebagian. Contoh, asam asetat atau CH3COOH. CH3COOH ini apabila dilarutkan ke dalam air, maka akan terionisasi sebagian menghasilkan ion H+ dan ion CH3COO-. Jadi, hanya sebagian ya, sebagiannya lagi masih terdapat dalam bentuk molekul CH3COOH. Makanya, reaksinya setimbang atau bolak-balik. Oke, kita lanjutkan. Untuk asam kuat, karena terionisasi sempurna, berarti memiliki derajat ionisasi atau alfa sama dengan 1. Sedangkan asam lemah, karena terionisasi sebagian, maka derajat ionisasi atau alfanya besar dari 0 dan kecil dari 1. Kemudian untuk asam lemah, karena reaksi ionisasinya merupakan reaksi kesetimbangan atau reaksi bolak-balik, maka asam lemah ini memiliki tetapan kesetimbangan yang disebut dengan tetapan kesetimbangan asam dan dilambangkan dengan Ka. Nah, sekarang bagaimana cara membedakan mana senyawa-senyawa yang termasuk asam kuat dan mana senyawa-senyawa yang termasuk asam lemah? Caranya adalah kita hafalkan saja yang untuk asam kuat, berarti selain asam kuat, maka itu adalah asam lemah. Oke, yang termasuk asam kuat adalah asam klorida atau HCl, asam bromida atau HBr, asam iodida atau Hi, asam nitrat atau HNO3, asam sulfat atau H2SO4, asam klorat atau HClO3, dan asam perklorat atau HClO4. Berarti yang tidak termasuk asam kuat adalah asam lemah ya. Contohnya adalah asam fluorida atau HF, asam sulfida atau H2S, asam fosfat atau H3PO4, asam nitrit atau HNO2, dan masih banyak contoh yang lainnya. Nah, kekuatan asam bisa juga kita lihat dari harga Ka atau tetapan kesetimbangan asamnya, yaitu makin besar harga Ka, maka sifat asam relatif makin kuat. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu cara menentukan derajat keasaman atau pH suatu larutan asam. Untuk menentukan pH suatu larutan asam, kita bisa menggunakan rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, rumus ini berlaku baik untuk asam kuat maupun asam lemah ya. Kemudian perhatikan, untuk mencari pH berarti kita harus mengetahui dulu berapa konsentrasi ion H+-nya. Bagaimana cara mencari konsentrasi ion H+? Nah, untuk asam kuat, konsentrasi H+ bisa kita cari dengan menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan A dikali Ma. Jadi, ini rumus khusus untuk asam kuat ya, di mana A adalah valensi asam atau jumlah ion H+-nya, sedangkan Ma adalah molaritas atau konsentrasi larutan asamnya. Kemudian untuk asam lemah,
Konsentrasi H plusnya bisa dicari dengan menggunakan dua rumus ya. Jadi, jika nilai Ka-nya diketahui, maka rumus yang kita gunakan adalah konsentrasi H plus sama dengan akar Ka dikali Ma. Tetapi, jika yang diketahui alfa atau derajat ionisasinya, maka rumus yang kita gunakan adalah konsentrasi H plus sama dengan alfa dikali Ma. Jadi, ini rumus yang digunakan jika Ka-nya diketahui, dan ini rumus yang digunakan jika alfanya yang diketahui. Nah, dari kedua rumus ini berarti bisa kita lihat bahwa akar Ka dikali Ma itu sama dengan alfa dikali Ma. Di mana Ka adalah tetapan ionisasi atau kesetimbangan asam, dan alfa adalah derajat ionisasi. Oke, cukup jelas ya? Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Tentukan pH masing-masing larutan berikut. Jadi di sini ada dua larutan. Yang pertama adalah larutan H2SO4 dengan konsentrasi 0,05 m. Yang B, larutan CH3COOH dengan konsentrasi 0,01 m dan derajat ionisasinya adalah 0,004. Nah, sebelum kita jawab, kita tentukan dulu ya jenis asamnya. H2SO4 ingat, ini adalah asam kuat. Sedangkan CH3COOH adalah asam lemah. Bagaimana cara membedakannya? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, jadi yang asam kuat itu harus dihafal. Kemudian ciri-ciri lainnya, kalau asam lemah, alfanya itu di bawah 1. Jadi kalau diketahui alfanya sama dengan 0,004, berarti ini sudah pasti adalah asam lemah. Oke, jelas ya? Nah, sekarang kita langsung jawab yang A dulu ya. Untuk mencari pH, kita harus cari dulu konsentrasi ion H plusnya. Nah, karena ini asam kuat, maka konsentrasi H plusnya sama dengan A dikali Ma. A adalah valensi asam. Untuk menentukan nilai A atau nilai valensinya, bisa kita langsung lihat dari jumlah H-nya yang ada di rumus kimia ini ya. H di sini ada 2, berarti valensi asamnya adalah 2. Atau, adik-adik bisa juga buat reaksi ionisasinya. Sambil belajar membuat reaksi ionisasi ya. Jadi, H2SO4 itu kalau terionisasi menjadi 2H+. Jadi 2 di sini jadi ke depan 2H+ ditambah SO4 2-. Oke, di sini kelihatan jumlah ion H+-nya ada 2. Makanya A atau valensi asamnya adalah 2. Lalu dikali dengan konsentrasi asam. Konsentrasi asamnya adalah 0,05. Jadi, 2 dikali 0,05 sama dengan 0,1. Untuk memudahkan perhitungan selanjutnya, ini kita ubah ke bentuk bakunya ya. Jadinya 1 dikali 10 pangkat min 1. Oke, jelas ya? Jangan lupa satuannya, M atau molaritas. Kemudian baru kita lanjut untuk mencari pH-nya. Ingat, rumusnya adalah pH sama dengan min log konsentrasi H+. Atau sama dengan min log 1 kali 10 pangkat min 1. Nah, sekarang kita hitung. Ingat sifat-sifat logaritma, matematika ya. Jadi, pangkatnya ini bisa kita kedepankan. Min 1 pindah ke depan ketemu min jadinya positif 1. Jadinya 1, log 10 itu 1, berarti 1 dikali 1 adalah 1. Lalu dikurang dengan log 1. Log 1 itu sama dengan 0. Jadi 1 dikurang 0 adalah 1, berarti jawabannya 1. Berarti pH larutan H2SO4 0,05 m adalah 1. Oke, sekarang kita jawab yang B-nya. Karena CH3COH adalah asam lemah, dan yang diketahui adalah alfanya atau derajat ionisasinya, berarti kita menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan alfa dikali Ma. Langsung kita masukkan angkanya ya. Alfanya adalah 0,004 atau 4 kali 10 pangkat min 3 dikali Ma-nya adalah 0,01 atau 10 pangkat min 2. Jadinya konsentrasi H+-nya sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 5. Jadi kalau bilangan pokoknya sama, terus dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan. Oke, konsentrasi H+-nya sudah kita peroleh, sekarang kita cari pH-nya. pH sama dengan min log konsentrasi H+,
atau sama dengan min log 4 kali 10 pangkat min 5. Kita hitung, ini sama dengan pangkatnya ke depan ya, jadinya 5 dikurang log 4. Jika log 4-nya diketahui, perhitungannya bisa kita lanjutkan atau disesuaikan dengan pilihan jika soalnya pilihan ganda. Tetapi kalau sampai di sini juga sudah benar. Jadi, pH CH3COH 0,01 M adalah 5 dikurang log 4. Bisa dipahami ya? Oke, kita sekarang lanjut ke contoh yang lain.